Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Sapa Jatim kembali hadir ke hadapan Anda bersama dengan saya Vina Putri. Saudara, tari tradisional bukan hanya bagian dari pertunjukan seni, tetapi juga cermin budaya, identitas, dan sejarah suatu bangsa di tengah derasnya arus modernisasi. Ada sebuah komunitas seni yang tak hanya melestarikannya, tetapi juga memperkenalkan kekayaan tari lokal ke pentas internasional. Nah, bagaimana mereka melakukannya? Untuk menjawab semua itu, hari ini kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Di studio sudah hadir ada Ibu Dr. Anda Diastiarni, MPD. Ini selaku pimpinan Tidif Studio Surabaya. Apa kabar Ibu Dias? Baik, Mbak Vina. Alhamdulillah. Kemudian ada Kak Kesia Tian Wisnu Istifaria, SPD MPD, selaku penari dan pelatih Tidif Studio Surabaya. Apa kabar Pak Kak Kesia? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah hadir di Studio Kompas TV Jawa Timur. Baik, untuk tema kali ini kita akan membahas seni tari lokal Gema Global. Dan saya akan bertanya dulu ke Ibu Dias, ini apa yang melatar belakangi berdirinya Tidif Studio Surabaya dan mengapa sih memilih fokus pada tari tradisional nih Bu Dias? Iya, baik, terima kasih Mbak Vina atas undangannya hari ini. Kami kebetulan bergerak dalam dunia seni tari. Jadi sejak dari, kalau saya sendiri sih sejak dari SMP, kemudian mengenyam formal pendidikan seni tari di kampus, dan begitu melihat bagaimana generasi saat ini di kota Surabaya. Kota Surabaya itu kan kota metropolitan, sehingga banyak modernisasi dengan keragaman budaya yang kadang-kadang itu ditinggalkan oleh anak-anak. Betul. Nah, di sini kami ingin sebuah regenerasi, sebetulnya sederhana saja. Kami yang bergerak dalam dunia tari tradisional, yang kebetulan mengenyam pendidikan tari, ingin membuat regenerasi bagaimana generasi itu bisa nanti seperti yang sudah kami lakukan. Jadi itu sederhana aja. Baik. Jadi bagaimana anak-anak mengenal tari tradisional dan sebetulnya pada pengembangan tari tradisional. Karena tari tradisional itu kan ada tari tradisional, ada kreasi baru. Tari kreasi baru itu pengembangan dari tari tradisional yang dibuat dengan modernisasi saat ini, seperti itu. Berarti sejak tahun berapa nih Bu untuk berdirinya Tidif Studio Surabaya sendiri? Untuk Tidif Studio itu sejak tahun 1998, tetapi sebetulnya kami sudah muncul dengan skala kecil, belum sebagai komunitas sanggar, itu sejak tahun 1996. Dan itu berlanjut sampai dengan sekarang ya Bu Iya, Dias ya, okay. Luar biasa sekali. Lalu seberapa penting sih peran sanggar ini untuk menjaga eksistensi seni tari lokal di tengah budaya modern sekarang ini Bu? Ya, yang seperti kami sampaikan, kita itu kan berada di kota Surabaya. Kota Surabaya ini, kami kebetulan pendidik ya Mbak. Ini banyak sekali anak-anak itu yang memandang sebelah mata untuk sesuatu yang tradisional. Sehingga kami ingin bagaimana anak-anak itu bisa mempelajari, tetapi melihatnya dari tari tradisional yang bisa dibuat pengembangan saat ini. Nah, kebetulan kami ini membuat karya-karya yang karena sering mendapat kesempatan untuk mewakili untuk kota Surabaya, sehingga karya-karya kami banyak yang bernuansakan Surabaya. Sehingga bagaimana tari yang ada di Surabaya kan muncul, ada pengembangan dari tari remo, kemudian tandaan atau jaranan, atau mungkin yang yang mungkin berada di luar daerah Jawa Timur, luar daerah Surabaya maksudnya. Tapi skupnya tetap Jawa Timur, seperti itu. Sehingga karena kami sering mendapat kesempatan untuk mewakili Surabaya, pengembangan dari karya-karya kami itu banyak ke arah kota Surabaya, seperti itu. Baik, kalau saya ke Kak Kesia ini kan selaku Kak Kesia ini penari dan juga pelatih dari Tidif Studio Surabaya. Nah, Kak Kesia ini lebih fokusnya ke jenis tari yang seperti apa nih Kak Kesia untuk menari melatih gitu ya ke anak-anak begitu. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau dari saya ingin mengenalkan kota Surabaya, sehingga dalam tarian Tidif ini kan membawa sejarah-sejarah ya, atau misalnya kalau di dalam tarian itu ada Talendoran Sore. Kebetulan saya
pelatih ini ya, pelatih anak-anak. Ada dolan sore, terus lompat tali, yang bagaimana anak-anak bisa mengenal tarian itu melalui kegiatan sehari-hari. Baik. Gitu. Kalau untuk saya sendiri, saya senang berada di komunitas ini untuk menjaga bakat yang saya miliki. Baik. Sudah berapa tahun bergabung di Tidif Studio Surabaya? Tentunya lama sekali ya, sejak saya kecil, seumur 3 tahun. Oke, baik. Pengalaman menarik seperti apa yang mungkin yang didapatkan selama bergabung di Tidif Studio? Pengalamannya banyak sekali. Saya alhamdulillah dapat kesempatan waktu itu melalui provinsi ya Bu ya. Seleksi. Ya, seleksi. Sebenarnya seleksi dalam dulu, intern di Sanggar. Kemudian setelah itu Ibu Dias mengirim saya ke provinsi. Dan alhamdulillah saya diberi kesempatan 3 tahun berturut-turut ke Cina, Hong Kong, dan Busan. Oke, baik. Nah, ini proses edukasi tari kepada generasi muda yang dilakukan di dalam komunitas ini nih seperti apa nih Bu Dias? Ya, kan kalau di Sanggar ini seperti yang disampaikan Mbak Kesia tadi, itu kan ada dari kelas anak-anak sampai kelas dewasa ya. Ya, dari kelas anak-anak ini kan kami sebetulnya di Sanggar ini memahamkan ke anak-anak tidak hanya kepada belajar gerak, kan mereka itu belajarnya dari gerak dasar, mengenal betul tari tradisional itu bagaimana. Misalnya gerak kakinya, gerak tangannya, kemudian badannya harus bagaimana, itu dari kelas anak-anak. Kemudian nanti meningkat lagi sampai ke kelas SD ya, 6 tahun, pra-anak, anak, kemudian ada pra-remaja, siswa SMP ya, kemudian ada kelas remaja itu ada 1, 2, 3 sampai 5 kalau nggak salah. Kemudian ada kelas pelatih. Mereka sebetulnya di Sanggar itu tidak hanya ke belajar gerak saja Mbak Vina, tapi mereka juga belajar bagaimana bersosialisasi, mereka juga belajar bagaimana berkolaborasi dengan teman-temannya, lalu memunculkan percaya diri, kemudian nanti bagaimana kita kan selalu setiap tahun itu membuat event sendiri, yang itu istilahnya evaluasi tahunan. Di sini kami mencoba memang tidak hanya Tidif sendiri yang membutuhkan pengembangan dari apa yang dimiliki, tetapi menunjukkan kepada luar Tidif bagaimana generasi yang melihat sajian anak-anak kami juga bisa tergerak untuk bagaimana tertarik dengan apa yang ditampilkan anak-anak. Jadi tidak hanya berbicara tentang percaya diri untuk menampilkan gerak, salah satunya dalam pembuatan event ya, mereka misalnya public speaking, lalu kemudian event membuat pertunjukannya. Jadi itu yang paling penting sebetulnya seperti itu kalau di Tidif, karena kan kita ini kan komunitas rata-rata mulai anak-anak sampai dewasa sampai pelatih seperti Mbak Kesia ini itu berada dalam jaringan kami, sehingga proses dari mereka yang nggak bisa apa-apa kemudian ternyata mereka punya percaya diri untuk memberikan pengajaran pada adik-adiknya, kemudian mereka nanti bisa menunjukkan mensoapkan keluar ke pementasan pertunjukan di luar, kemudian ada yang tertarik dari luar untuk mengikuti dari komunitas kami. Itu sebetulnya bagi kami ya seperti itulah. Jadi Tidif itu dimunculkan untuk bagaimana orang luar menerima bahwa oh tari tradisional itu bisa ya ternyata seperti ini gitu loh. Dan masih eksis ya sampai sekarang ya Bu Iya, Dias ya. Baik. Ini untuk persiapan untuk menari ini kan juga pasti banyak sekali ya Bu, yang mulai dari kostum, kemudian lagu-lagu yang ditampilkan. Nah, ini seperti apa? Untuk lagunya sendiri juga apakah orisinil dari Tidif sendiri yang membuat atau bagaimana nih Bu? Iya. Karya-karya yang kami buat kan kebetulan banyak ke pengembangan karya penuasa Surabaya. Kami membuatnya memang dari musik itu bekerja sama dengan komposer yang memang dia membuat karya-karya musik tari. Kemudian juga dengan kostumnya, jadi kami memilih tema apa. Misalnya kita mengangkat tentang alun-alun ya, mengangkat tentang di Surabaya ini kan muncul ada alun-alun di Balai Pemuda. Kita mengangkat bagaimana alun-alun itu ada panoramanya yang kita munculkan supaya bisa orang luar kota Surabaya tertarik, oh ternyata panorama alun-alun di
di sini. Nah itu kita membuat dari sisi musiknya, lagunya, kemudian kostumnya dibuat bagaimana yang nuansanya sesuai dengan karya yang temanya kami buat itu. Oke, luar biasa sekali saudara, ini menanamkan cinta budaya sejak dini memang bukan perkara mudah. Tapi justru di sanalah kunci keberlangsungan seni tradisional berada. Cerita baru saja ini memberikan kita gambaran bahwa pelestarian budaya tak cukup hanya dengan pentas, tapi juga dengan pendidikan. Nah, lalu bagaimana proses komunitas ini bisa tembus hingga ke pentas internasional? Ini bisa dijawab ya Ibu Dias dan juga Kak Keisha setelah usai jeda berikut ini. Tetaplah di Sapa Jatim. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Jatim. Saya masih bersama dengan narasumber, ada Ibu Dr. Anda Diastiarni, MPD, pimpinan TIDIF Studio Surabaya. Dan ada Kak Keisha Wisnu Istifaria, SPD, MPD, selaku penari dan pelatih TIDIF Studio Surabaya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, ini TIDIF ini kan dikenal aktif ya di pentas internasional. Nah, ini mungkin bisa diceritakan bagaimana proses awal hingga bisa tampil di luar negeri begitu. Nah, ini monggo bisa disampaikan Kak Keisha dulu. Alhamdulillah ya Kak, saya dapat kesempatan. Awalnya itu di dalam TIDIF itu adalah intern dulu ya. Kemudian dibawa hingga ke provinsi, juga kota dan TIDIF sendiri. Nah, di situ kita mulai aktif itu di tahun 2017 kalau nggak salah, itu melalui seleksi video. Beberapa tarian itu ada 7, tetapi yang lolos alhamdulillah 3 tarian. Ada Sparkling Surabaya yang awalnya di Romania, kemudian kedua itu tari Drumbaya, terus Kembang Jepun, dan Pojok Pasar. Dan yang terakhir adalah Greget Pasar Turi. Itu beberapa wilayah alhamdulillah di Bukares, Romania, terus Ceko, dan yang terakhir di Cina. Terus Spanyol, ada lagi di Portugal ya Bu Dias ya. Portugal alhamdulillah awalnya memang susah ya. Waktu di Bukares itu kita masih peringkat 4. Dan 2018 kita berangkat lagi dengan beberapa 7 penari insya Allah ya 7 penari itu kita mendapat silver medalis dan silver ya 3 ya Bu ya 3 medali itu silver semua. Tetapi yang 2018 itu alhamdulillah kita mendapat juara 2 juga Ibu ya, yaitu bronze dengan tari tunggal Pojok Pasar Turi. Oke, menarik sekali. Nah, ini tantangan utamanya seperti apa nih membawa tari tradisional ke kancah internasional begitu, Kak Keisha waktu itu? Tantangannya banyak banget. Apalagi di audiens dengan kita bertemu dengan mancanegara yang lain itu mempunyai ciri khas tersendiri. Apalagi kita yang ekspresif, menarikannya ekspresif, lincah dengan karakter yang mendak lama itu kan mereka sulit dilihat ya, sulit dilakukan dengan orang-orang sana. Tetapi mereka sangat antusias dengan aplaus dan penilaiannya yang sangat-sangat ini ya, tidak ada juri yang Ibu ya, sangat-sangat juri di sana itu kan seperti ini loh, seperti olahraga kalau ada di sini. Jadi beda, nggak kayak ada di sini. Jadi penilaiannya itu di depan itu ada 5 juri, kemudian skornya itu langsung muncul di layar, langsung keluar. Jadi 5 juri itu muncul di luar, kemudian nanti total berapa. Jadi tidak terlalu rumit. Ya, bukan seperti di Indonesia. Oke, yang paling rumit di negara mana kalau boleh tahu? Kita kan bersaingnya kita kan kalau kompetisi itu folklore dance, kompetisi tarian kerakyatan. Jadi biasanya kita itu sebetulnya kita beda kan ya. Kita itu Indonesia itu kan dari karakter geraknya walaupun penari pun mereka penari
Spanyol, penari misalnya penari Eropa, penari Rusia itu kalau melihat tarian kita lalu mereka memperagakan itu pasti mereka mengatakan tidak mudah Tidak tarian mudah. kita gitu loh. Oke, baik. Seperti itu. Dan mereka pasti melihatnya wah apalagi dengan musiknya. Nah, Ya, musik. kadang-kala kita berpikiran kalau kita kompetisi di luar, mungkin kompetisi di sini dengan berbagai macam keragaman yang dibuat karya teman-teman lain sanggar, itu bisa jadi kita belum tentu yang bisa mengalahkan kalau di sini ya kan di sini banyak sekali. Tetapi ketika kita berada di luar, itu pasti akan bersaing dengan negara lain. Nah itulah yang ini yang membuat kita bisa mengharumkan nama bangsa. Tadi saya menambahkan Mbak Vina, sebetulnya awalnya itu kita bisa sampai ke ajang internasional. Ajang internasional sebelumnya ketika kita belum mencapai ke sana, memang kita sekedar mengikutkan anak-anak TIDIF studio itu melalui seleksi di provinsi atau kalau di pemerintah kota mereka taunya dari karya kami misalnya muncul dianggap bagus, maka kita terpilih untuk diberangkatkan oleh pemerintah kota Surabaya. Tapi untuk yang lain, TIDIF itu kan kebetulan pernah lolos untuk sebagai pembinaan oleh Kementerian Luar Negeri, membina anak-anak asing yang belajar di Jawa Timur melalui program beasiswa seni budaya Indonesia. Itu Jawa Timur yang terpilih TIDIF Studio. Sehingga kita ada link kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri mulai tahun 2010 sampai 2017, jadi sebelum pandemi. Nah, diantaranya itu kita juga akhirnya punya link-link skala internasional atau link yang ketika mereka yang anak-anak asing itu yang belajar ke Jawa Timur yang ditempatkan di TIDIF Studio itu selama 3 bulan. Nah, mereka ini kan membawa karya-karya kami. Jadi kami memberikan pelatihan, kemudian ada karya-karya kami yang dikembangkan juga di negaranya masing-masing ketika mereka pulang. Itu. Jadi itu kadang-kadang juga bisa menjadi link dari kami kalau misalnya di negara-negara luar itu juga ada yang sifatnya kompetisi. Tapi di samping itu juga kita bekerja sama dengan hal yang lain, tidak hanya TIDIF, misalnya dengan Invis ya, dengan raw visual yang mereka itu bergerak di perfilman. Jadi ketika kami berangkat itu kami juga sambil mempromosikan Surabaya, mempromosikan Indonesia melalui film-film yang dibuat seperti itu. Jadi link-link itu yang akhirnya ketika kami kompetisi itu melalui pengiriman video karya-karya kami, pengiriman video, kemudian penari-penari kami, lalu dikirim, nanti yang lolos, yang terpilih itu karya misalnya seperti yang disampaikan Mbak Kesia tahun 2015 awalnya ya kita 2015 itu kita lolos di Dance World Cup itu di Rumania, kemudian ya kita yang meraih prestasi peringkat 4 dunia, kemudian berikutnya 2015, 2018 kita lolos lagi itu di Braga, Spanyol ya, di Braga Spanyol kita itu membawa lolos 2 karya. Di Barcelona Ibu 2018. Barcelona ya. Oh ya Barcelona itu 2018 itu kita lolos 2 karya waktu itu tari kembang Jepun dan tari pojok pasar kembang ya, pojok pasar kembang Jepun kan di Surabaya. Oh sama Suramadu, kita punya karya Suramadu. Ketika muncul Suramadu, kita sudah berpikiran dibuat seperti apa ya supaya bisa memunculkan Suramadu. Suramadu kan 2009 lah, kita buat karya Suramadu, yaitu salah satunya. Terus kemudian 2019 juga ya, kita ke Portugal, itu lolos ada 3 karya ya Portugal. Kemudian 2023 kita lolos 1 karya itu dengan tim yang banyak, itu kita yang mendapat prestasi yang the best untuk yang, jadi prosesnya itu memang ini masih peringkat 4, kemudian kita dapat silver, kita dapat akhirnya yang 2023 itu kita bisa dapat yang Grand Prix
Grand Prix itu the best, yang paling tinggi waktu itu. Panjang ya di sini Ya, ya jadi untuk ketika kami prosesnya. memang beda, ketika kami di luar itu kadang kalau kami ini merasa hanya dengan saya kalau memberikan motivasi ke anak-anak hanya dengan membawakan tari tradisional, menunjukkan keluar, maka mereka akan mengenal Indonesia, mengenal Surabaya. Karena sebetulnya Indonesia dan Surabaya itu belum dikenal. Jadi ketika kami muncul dengan kostum kami, mereka kebanyakan malah bilang dari from Malaysia seperti itu. baik. Padahal oh bukan, kita Indonesia gini. Malah kita itu yang lebih terkenal Bali daripada Indonesianya. Jadi kita itu merasa kita ini sebetulnya generasi yang berusaha meneruskan perjuangan bangsa melalui tarian. Karena di luar itu negara kita, kota kita bisa dikenal dari kacamata seni tari seperti itu. Nah, ini pesan budaya apa nih yang disampaikan waktu Kak Keisha ini menampilkan performance tarian begitu ya saat tampil di luar negeri waktu itu? Menurut saya itu tarian itu identitas diri ya. Jadi kita harus tahu tarian apa yang nantinya kita tampilkan. Setelah itu bisa, karena orang tuh banyak yang tanya tari apa itu. Terus kemudian kita saling bertukar, waktu itu bertukar souvenir ya. Kita juga membawa juga souvenir dari Surabaya. Kemudian bertanya lagi tuh Bali, Indonesia, yang tahu emang Bali. Bali ya. Kalau ini saya bangga menjadi orang Indonesia yang memiliki banyak budayanya. Baik, menarik sekali. Ternyata sebuah pertunjukan tari ini bukan sekedar hiburan, tetapi media untuk menyampaikan nilai, identitas, dan pesan budaya yang mendalam. Lalu bagaimana strategi untuk membangun regenerasi penari ke depan? Nah, ini bisa dijawab di segmen berikutnya. Tetap bersama kami, saudara, di Sapa Jatim. Anda masih bersama dengan kami, saudara, di Sapa Jatim. Saya masih bersama dengan narasumber, ada Ibu Dr. Randa Dias Tiarni, MPD, pimpinan Tidif Studio Surabaya. Dan narasumber yang kedua ada Kak Fitani Wardah Mafiro, selaku penari dan pelatih Tidif Studio Surabaya. Halo Kak Vini, apa kabar? Halo Mbak Vina, baik. Baik, Kak Vini ini memang hadir ya di segmen ketiga. Nah, Kak Vini dan juga Bu Dias, sebelum saya akan membahas terkait dengan bagaimana membangun regenerasi para penari agar seni tradisional ini memang tari tradisional ini tetap hidup seperti itu. Tapi saya ingin berkenalan ke Kak Vini dulu. Boleh. Kak Vini, ini bagaimana awal bergabung ke Tidif Studio Surabaya ini dan sudah kemana saja waktu itu bisa menarik tampil ke luar negeri nih Kak Vini? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya Mbak Vina. Jadi saya sendiri tergabung di Tidif Surabaya itu mulai dari SD. Jadi awalnya mama saya yang ketika berangkat kerja itu naik transportasi bis. Nah, biasanya tuh ngetemnya ya. Bisnya tuh di daerah Kupang. Nah, tahu kalau ada sanggar tari. Akhirnya saya dimasukkan ke sana. Sering berjalannya waktu, saya dibina dengan baik. Bagaimana cara menari dengan baik, kemudian ekspresi tarian dengan baik itu seperti apa. Dan alhamdulillah tahun 2014 saya terpilih untuk mengikuti kayak bikin video kayak casting gitu ya. Nah, itu videonya yang seperti dibilang Bu Dias tadi dikirim ke yang punya ajang ya di Dance World Cup ya waktu itu. Nah, alhamdulillah saya dapat kesempatannya di tahun 2018 untuk bisa berangkat di Barcelona, Spanyol. Nah, di situ alhamdulillahnya saya dapat kesempatan untuk mengikuti 2 kategori nih Mbak Vina. Yang pertama kategori solo dan yang kedua kategori grup bersama dengan Mbak Kezia tadi. Oke, baik. Nah, ini bagaimana untuk membangun regenerasi para penari agar seni tradisional tari ini memang masih tetap eksis dan juga hidup sampai sekarang ini, Bu Dias? Ya, kami kebetulan kan sanggar ya. Tidif Studio Sanggar yang seperti disampaikan tadi sudah, kalau sekarang ini sudah dekadenya bertahun-tahun. Dari awal sih kami dari
kelas anak-anak sampai dengan kelas dewasa, kami sebetulnya ingin menerapkan bagaimana tidak hanya mereka belajar gerak, tapi juga mereka belajar bersosialisasi dengan teman-temannya, kemudian berkolaborasi, lalu kemudian bagaimana mereka membangun sebuah komunitas bersama-sama dengan kami yang menunjukkan apa yang dia bisa itu melalui pentas tahunan. Jadi TIDIF ini sering membuat kegiatan event sendiri yang nantinya anak-anak sendiri yang tampil, kemudian nanti yang memberikan pengarahan dari senior-seniornya, kemudian nanti kadangkala mereka juga ada daya tarik dari para pengunjung yang menerima karya-karya kami seperti itu. Terus kemudian bagaimana yang seperti disampaikan Mbak Vina, membangun generasi itu sebetulnya tidak mudah. Apalagi kalau yang bergerak dalam dunia tari tradisional, kemudian kita berada di kota Surabaya. Sehingga kita selama ini selalu membuat karya-karya yang bagaimana bisa diterima oleh anak-anak saat ini. Jadi tari tradisional yang dikemas dengan kekinian. Saya kira di setiap sanggar di kota Surabaya banyak melakukan yang seperti kami lakukan. Tetapi di sini salah satunya seperti yang disampaikan Mbak Vini, bagaimana kita ini mencoba untuk memberikan pengalaman ke kancah sampai internasional. Awalnya tidak langsung ke internasional, sebetulnya ke kancah daerah dulu. Kita sering membuat link kerjasama dengan daerah-daerah, kemudian daerah luar kota Surabaya, daerah luar Jawa Timur, dan pada akhirnya kalau sudah cukup dikenal punya link-link, kita akhirnya bisa sampai ke mancanegara. Jadi membangun untuk bagaimana anak-anak tertarik ini, ya ketika para senior-seniornya, kan Vini sama Mbak Kesi itu kan termasuk yang saat ini yang senior. Mereka melihat senior-seniornya, oh ternyata tari tradisional itu bisa membawa nama bangsa itu sampai ke kancah internasional. Nah itu daya tarik juga buat generasi sekarang itu. Hanya melalui tari tradisional kita bisa ya sampai keluar. Nah, tapi walaupun keluar itu sebuah perjuangan juga, karena keluar itu kita kadang-kadang juga begitu susahnya mencari sponsor, begitu susahnya kita membangun link kerjasama dengan dengan orang-orang yang bisa memberangkatkan kami, itu juga tidak mudah. Berarti ini kolaborasinya kalau di TIDIF sendiri ini dari lintas negara atau lintas disiplin seni sebenarnya, Bu? Sebetulnya kita juga ada lintas negara, karena seperti yang tahun 2023 kemarin di awal waktu tahun baru itu kita mendapat undangan oleh Cina ya, season apa namanya? Shenzhen International Folk Art Season. Itu kita mendapat undangan di Cina, di Shenzhen. Di situ mereka membuat event pertunjukan, tapi pertunjukannya memang pertunjukan yang spektakuler untuk ya dibandingkan dengan negara kita sebetulnya. Spektakuler, tapi di sini kita bisa mewakili Indonesia, mewakili kota Surabaya untuk bisa berangkat ke sana. Sebetulnya sih awalnya kita harusnya bisa berangkat sampai lebih dari 10 penari, tetapi karena terkait dengan dana, kita hanya bisa berangkat dengan 5 penari. Kalau dari pengalaman Kak Vini sendiri, ini membangun regenerasi para penari untuk yang muda-muda nih, adik-adiknya Kak Vini ini bagaimana sejauh ini tantangannya? Tantangannya bisa dibilang cukup sulit ya, karena kan di era globalisasi ini juga semakin banyaknya budaya barat yang masuk ke Indonesia, terutama bagi anak-anak usia masih jenjang TK hingga SMA itu kadang mereka lebih tertarik ke arah situ. Nah, untuk meregenerasinya sendiri itu kebetulan di sanggar kami itu ada yang namanya kelas-kelas yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Dias, bahwa setiap kelas itu memiliki tingkatan. Jadi ada kelas pra anak-anak, pra remaja, remaja sampai kelas dewasa. Ada yang jadi di TIDIF sendiri itu cara meregenerasinya seperti itu. Jadi anak-anak kita berikan materi yang sesuai dengan kemampuannya mereka dan juga sesuai dengan tingkat usianya mereka gitu. Kemudian ketika mereka sudah mulai beranjak mungkin sekitar
kelas SMP Bu Dias ya. Jenjang SMP, SMA itu baru kita drill biasanya. Kita drill untuk memiliki tingkat kepenarian yang mungkin Lebih bagus sesuai tekniknya. standarnya dari para mbak-mbak senior. Oke, Gitu. baik. Nah, ini pesan dan juga harapannya seperti apa nih terkait dengan pelestarian budaya, kemudian posisi seni tari Indonesia ini di mata dunia ke depannya seperti apa, Bu Dias? Ya, kita ini ingin mengajak generasi bagaimana untuk mengisi kemerdekaannya ini, bagaimana untuk dia bisa mampu memperjuangkan para pahlawan kita dahulunya dengan pelestarian budaya, yang pelestarian budaya ini bisa bagaimana kita memperkenalkan di kancah internasional hanya melalui sesuatu yang tradisional, sesuatu yang budaya yang ada di negara kita, di kota kita, maka bangsa kita atau mungkin kota kita bisa dikenal di luar. Karena itu yang sering kami lakukan, bahwa Indonesia masih belum banyak orang mengenal wisatanya atau karakternya, budayanya. Jadi kita berharap bahwa generasi ini hanya dia mengisi kemerdekaannya, mengisi waktunya, karena sekarang ini kan zamannya digital ya. Betul. Jadi berharap bagaimana anak-anak sekarang tidak hanya larut ke digital, ke HP, tapi mengisi waktunya dengan beraktivitas. Salah satunya adalah dengan mencintai budaya negeri, lalu melakukan aktivitas mempelajari bagaimana tari tradisional itu. Mungkin salah satunya tari tradisional, mungkin banyak yang lain ya, ada di bidang olahraga atau di bidang yang lain, tapi salah satunya adalah bagaimana generasi sekarang bisa mengisi kemerdekaan ini dengan belajar tari tradisional. Kalau dari Kak Seperti Vini apa itu. nih pesan dan harapannya Kak Vini? Pesan dan harapannya untuk generasi muda ya, nggak apa-apa kalian itu belajar dengan tarian modern, itu it's okay, tapi jangan lupa jati diri bangsamu. Kamu harus tetap melestarikan budaya yang kamu punya. Contohnya tari tradisional. Nah, tari tradisional itu kan juga sebenarnya mempunyai ciri khusus yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Jadi semoga tetap terus untuk melestarikan tari tradisional di era modern ini. Baik, untuk mungkin yang menonton ini yang mau bergabung nih Bu ya, kira-kira yang mau bergabung di TIDIF Studio Surabaya ini seperti apa, bagaimana caranya Bu Dias? Kalau ingin bergabung di TIDIF Studio, ya kami kebetulan ada sanggar, ya bisa bergabung. Kita ada latihan rutin. Sanggar kami di Jalan Simo Gunung Barat 1 nomor 15, seperti itu. Dan kita memiliki kelas, ada dari kelas pra-anak sampai dengan kelas dewasa ya. Iya. Tapi kalau mungkin dari nol belum pernah belajar menari sama sekali, menurut kami itu lebih baik dari kelas anak. Kalau mungkin langsung muncul dari kelas yang remaja ya, misalnya kelas usia SMA, itu kayaknya tidak mudah bagi kami untuk membentuk. Jadi paling enggak maksimalnya itu kelas SMP ya. Oke, Tapi baik. tapi tidak masalah bagi kami jika akan belajar, karena kita sampai juga kelas ibu-ibu itu masuknya di kelas privat Mbak Vina. Oh, Itu private ada. ya. Iya, Surabaya itu ada kelas dari ibu-ibu yang mereka itu sekelompok arisan, pengen arisan ke luar negeri, lalu secara private itu belajar di TIDIF juga ada. Ada Instagramnya mungkin ya, mungkin bisa diakses, kemudian kegiatan-kegiatan yang ditampilkan di sosial medianya begitu. Ada. Ada, langsung aja follow di @tidif_surabaya. Di situ kami juga banyak foto-foto kegiatan dari mulai tahunnya dari mbak-mbak senior sampai event-event yang baru kami laksanakan. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Bu Dias dan juga Kak Vini. Tadi juga ada Terima Kak kasih. Kezia juga untuk waktunya berbagi pandangan soal seni tari tradisional. Nah, saudara, perjalanan seni tari tradisional Indonesia bukan hanya tentang melestarikan gerakan, tetapi juga menyampaikan pesan budaya yang mendalam ke dunia. Harapan untuk terus memperkenalkan dan mempertahankan warisan ini di panggung internasional adalah cerminan semangat kita semua dalam menjaga identitas bangsa. Saya
Vina Putri pamit beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di episode Sapa Jatim berikutnya.